Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir Pratama. Saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ceramah, mulai dari pengertian ceramah sampai struktur dengan ciri-ciri dari ceramah tersebut juga. Pertama, mungkin kita langsung aja mulai dari pembahasannya. Ceramah sendiri itu adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan khalayak masyarakat luas yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Tapi ceramah juga berbeda daripada pidato dengan khutbah. Mungkin kalau misalnya pidato itu untuk menarik untuk orang memotivasi orang, menarik seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Kalau ceramah mungkin menurut saya itu hanya digunakan untuk menambah wawasan saja. Itu menurut saya untuk pengertian dari ceramahnya sendiri. Nah, untuk tujuan dari teks ceramahnya sendiri itu yang pertama ada informatif atau instruktif. Artinya tuh teks ceramah berusaha menyampaikan informasi kepada pembaca atau pendengar dengan jelas dan benar. Yang kedua itu ada persuasi. Artinya itu pembaca atau pendengar diharapkan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, argumentatif yang ketiga tuh ada argumentatif. Artinya tuh di argumentatif itu terdapat argumen dalam teks ceramah yang berfungsi untuk menumbuhkan keyakinan pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan keempat ada deskriptif yang artinya menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan ataupun peristiwa atas isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Lalu 5 itu ada rekreatif, artinya teks ceramah bersifat menghibur pada pembaca atau pendengar. Yang keenam di situ ada naratif, yang artinya teks ceramah berusaha untuk menceritakan suatu hal kepada pembaca atau pendengar. Itu 6 dari tujuan teks ceramah. Selanjutnya ciri-ciri teks ceramah sendiri itu teks ceramah itu memiliki ciri-ciri sebagai pembaca, misalnya pembicara atau penulis teks ceramah adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas atau kredibilitas yang sesuai dengan tema yang diangkat. Misalnya seorang itu menjelaskan ceramah tersebut sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan orang yang mengerti akan hal yang dibicarakan, misalnya tentang penyakit atau apapun itu kan berhubungan dengan dokter. Mungkin orang atau pembicara yang ceramahnya itu bisa dokter untuk menyampaikan tentang penyakit atau obat, vaksin dan lain-lain. Mungkin juga teks ceramah berisi menginformasikan topik yang bersifat objektif, jelas dan benar, serta bertujuan untuk membuat pengetahuan semakin luas. Seperti yang saya bilang tadi, di pengertian ceramah itu untuk menambah wawasan atau ya supaya berwawasan luas. Yang ketiga tuh juga ada komunikasi dalam teks ceramah berbentuk dua arah, yaitu antara pembaca dan pendengar atau penulis dan pembaca, yaitu berupa dialog atau tanya jawab. Nah, penyajian teks ceramah dapat menggunakan alat bantu, salah satunya melalui digital seperti sosial media. Yang kelima itu teks ceramah menggunakan bahasa yang mudah dipahami meskipun topik yang diangkat bernilai berat atau dinilai berat. Nah, jadi walaupun topik yang diangkat itu bernilai berat, tapi sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat agar lebih masuk untuk bahasanya lebih dimengerti. Unsur-unsur dalam teks ceramah juga ada yang namanya penceramah. Penceramah adalah orang yang berceramah. Orang yang berceramah atau seseorang yang berceramah itu disebut sebagai penceramahnya. Kedua, pendengar atau pembaca. Nah, pendengar atau pembaca ini ya sama aja, sama kayak masyarakat yang dengerin orang lagi ceramah. Materi ceramah itu seperti kayak topik yang sedang diangkat. Nah, topik-topik apa yang lagi dibahas nih untuk ceramah ini. Metode ceramah juga dibagi dalam beberapa teknik. Antara lain, yang pertama itu impromptu. Impromptu itu teknik ceramah tanpa sebelumnya ada persiapan. Teknik ini pada umumnya dilakukan oleh penceramah yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam berceramah. Yang kedua itu dengan teknik menghafal, yang ketiga membaca naskah, yang keempat ekstemporan. Nah, dari struktur teks ceramahnya sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendahuluan atau tesis.
bagian pendahuluan atau tesis itu biasanya berhubungan dengan yang namanya salam. Nah, salam pembuka yang ingin disampaikan, terus ucapan syukur, ucapan terima kasih. Lalu yang kedua ada isi atau rangkuman dari argumen tersebut. Bagian ini dari argumen ini atau rangkuman argumen ini berisi tentang tuh yang namanya pokok dari permasalahannya atau pokok dari apa yang ingin disampaikan. Nah, yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini bisa berisi rangkuman, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Kaidah kebahasan teks ceramah. Kaidah kebahasan teks ceramah itu yang pertama ada menggunakan pronominal atau kata ganti orang pertama seperti saya dan aku. Intinya kayak sudut pandang. Misalnya yang pertama tuh aku dan saya dan aku, yang kedua itu kamu atau gimana kan. Lalu yang kedua itu menggunakan peristilahan, jadi menggunakan kata-kata istilah atau kata-kata teknis yang sesuai dengan teknik yang diangkat. Contohnya tuh kayak misalnya yang diangkat itu berupa linguistik, sintaksis, morfologi, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Ketiga itu ada menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk penanda hubungan argumentasi, misalnya jika, maka, dengan begitu, sebab, karena, dengan begitu. Yang keempat ada menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ada bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu perbuatan ataupun keberadaan. Contoh dari suatu tanggapan atau reaksi keberadaan tersebut adalah contohnya tuh ibu khawatir melihat prestasi adik yang menurun. Nah, itu merupakan tanggapan dari apa yang di sini nih. Yang tadi saya sebutkan contohnya ibunya. Yang kelima itu menggunakan kata-kata bersifat mengajak atau persuasif. Seperti yang tadi saya bilang, ceramah juga selain menambah wawasan supaya luas, ceramah itu digunakan untuk agar masyarakat atau orang-orang yang mendengar ceramah tersebut semakin mau melakukan hal yang lebih baik lagi. Gitu. Yang keenam ini menggunakan kalimat yang simpleks. Yang ketujuh ada menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat berita. Nah, itu sekian dari pembahasan saya tentang ceramah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau saya kurang jelas menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.